Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita membahas hikmah dari kisah Nabi Ibrahim mencari hidayah. Ini ada di dalam Surat Al-An'am 75 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-laila ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang yang menakjubkan di kegelapan malam, maka dalam hatinya, inilah Tuhanku. Falamma afala qala. Tetapi ketika bintang itu tenggelam, ini saya tidak menyukai yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Dan ketika Nabi Ibrahim melihat qamar, bulan terbit sampai diperhatikan sampai tenggelam, apakah ini Tuhanku? Ternyata tidak. Falam afala, setelah tenggelam, terbenam, ini bukan Tuhanku. La illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ternyata kalaulah bukan saya mendapatkan petunjuk dari Tuhanku, aku tidak menemukan petunjuk. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Kemudian ketika Nabi Ibrahim melihat yang lebih besar, matahari, bazighon, matahari terbit, hadza akbaru, ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Jadi tiga-tiganya diperhatikan, mulai bintang, bulan, matahari. Diperhatikan karena tiga-tiganya membuat takjub. Tapi ternyata ketika itu semuanya ada yang terbenam, tenggelam, meyakinkan bahwa ini bukan Tuhanku. Ini petunjuk bagi kita bahwa ketika kita terbuai, terkagum-kagum, atau meyakini sesuatu, hendaknya diteliti. Cek, recheck, and cross-check. Jadi kita teliti, kita kaji secara objektif. Bagaimana supaya objektif? Supaya objektif kita tanyakan pada ahlinya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mengingatkan di dalam surat An-Nahl ayat 43, tanyakan pada yang ahlinya jika kalian tidak mengetahui apa saja, suatu kepercayaan, suatu apa saja yang membuat kita sendiri tidak tahu persis, tanyakan, teliti. Kita terkagum-kagum, kita tertarik, teliti. Supaya jelas datanya atau hasilnya apakah betul-betul meyakinkan, valid atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Nah, ini sebagaimana Nabi Ibrahim meneliti, terkagum-kagum sama bintang, sama bulan, sama matahari, terkagum-kagum, tapi diteliti. Oh, ini bukan yang saya cari. Maka segera menyimpulkan, oh, kalau begitu saya tidak meyakini lagi. Demikian juga ketika kita tertarik dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, maka mestinya kita jangan terbuai dengan angan-angan. Wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bih azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqa rabbika khairun wa abqa. Allah mengingatkan, jangan kecenderungan wala tamudunya, tertuju pada sesuatu yang menakjubkan, menarik. Matamu menarik, terkagum-kagum, apa saja, tertarik, pokoknya tergiur. Allah mengingatkan, jangan tertarik seperti itu, karena itu memang disediakan mata'na bihi azwajam minhum, yang diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman, tentang zahratal hayati dunia, tentang keindahan dunia. Untuk apa? Untuk menguji
Dan kita harus yakin bahwa rezeki Allah rizkun khairun rizku rabbika, rezeki Allah lebih baik dan lebih kekal. Ini juga ditegaskan di dalam surat Jumat. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha wa tarukuka qa'iman qul ma indallah khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ada keuntungan-keuntungan yang ternyata tidak sesuai dengan petunjuk, tinggalkan. Saya lebih memilih Tuhan. Jadi hikmah yang pertama, kita mengambil langkah hati-hati dalam ketertarikan kita, ketakjuban kita, keterkaguman kita, baik berupa satu persoalan-persoalan keyakinan, urusan-urusan apa saja. Ini harus diteliti ulang. Jangan mudah. Dan tanya ahlinya. Kalau soal-soal penyakit, tanya dokter. Jangan mengkira-kira, biasanya ini tidak. Mereka dokter sudah diberikan ilmu oleh Allah. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah kita niatkan di dalam melakukan apa saja, hendaknya diniatkan untuk mencari ridho Allah. Maka semua hasilnya akan membuat kita senang. Oh, ternyata gagal nih usahanya. Kita melakukan apa saja, ternyata bukan yang saya cari. Tidak pernah sia-sia. Usaha apa saja, gagal pun, dia tetap mendapat petunjuk. Apa petunjuknya? Hasil evaluasinya. Oh, ternyata ada teorinya kurang, caranya kurang, persiapannya kurang. Semuanya menjadi evaluasi. Bukan semata-mata persoalan apapun. Demikian juga apa-apa saja yang menimpa kepada diri kita. Ini sesungguhnya sesuatu petunjuk semuanya. Semuanya menjadi petunjuk. Semua menjadi petunjuk. Sehingga kita menerima dengan sikap merasa mendapat petunjuk. Kesenangan-kesenangan kan sudah diingatkan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kamu tidak akan, kalian semua tidak tahu. Jadi kadang-kadang yang menurut kita anggap baik, anggap buruk justru bermanfaat. Yang kita anggap baik justru mendatangkan mudarat. Nah, langkah-langkah kedua. Maka ketika kita meniatkan segala sesuatu untuk mencari ridho Allah, apapun yang didapat ini menjadikan petunjuk. Oh, kalaupun itu suatu keberhasilan, itu pun menjadikan petunjuk. Kenapa berhasilnya standar saja, tidak maksimal? Ini menjadi petunjuk, semua menjadi petunjuk. Sehingga apapun yang kita lakukan sebenarnya pada hakikatnya adalah ikhtiar. Ikhtiar itulah sebenarnya ibadah. Jadi tidak akan pernah sia-sia ketika kita punya niat melakukan sesuatu yang terbaik. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah, ini ada di dalam ayat berikutnya, di keterangan tadi surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Akhirnya Nabi Ibrahim menemukan satu petunjuk dari Allah. Maka dia sampaikan, inni wajjahtu wajhiya. Maka kuhadapkan semuanya secara total, yang memiliki langit dan bumi, dan kecenderungan hanifan untuk melakukan satu kebenaran-kebenaran, dan saya bukan orang-orang yang musyrik. Ayat Al-An'am ini dijadikan doa iftitah. Doa iftitah ketika kita pada sholat-sholat sebelum membaca Fatihah. Kemudian ditambah lagi doa inni wajjahtu wajhiya. Nah, ini menjadi doa iftitah. Terus ditambah dengan inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya kita membaca doa iftitah itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang perlu kita kembangkan. Maka berkaitan di dalam meningkatkan keimanan kita adalah apa yang sudah kita yakini ini, keimanan ini yang sudah kita miliki, kita tingkatkan. Untuk meningkatkan semua yang sudah melekat, takdir-takdir Allah, rezeki-rezeki Allah yang sudah kita miliki, ini kita dimaksimalkan dulu. Kekuatan tenaga, pikiran, dan macam-macam pengetahuan kita mengetahui sholatnya kita tingkatkan. Kita mengetahui puasa, kita tingkatkan puasa. Kita mengetahui apa-apa dari standar-standar yang kita miliki, kita tingkatkan dari apa yang sudah Allah berikan. Kita punya semangat untuk meningkatkan, memaksimalkan.
Baru yang kedua pada tadabbur, kita evaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-Hasr. Jadi kita evaluasi baru kita tingkatkan lagi. Oh, supaya lebih khusus sholatnya, sedekahnya supaya lebih ikhlas, terus semangat ibadah-ibadah yang lain baru kita maksimalkan. Sebagaimana di dalam setiap khotib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketakwaan kita tingkat maksimal, mumpung masih ada waktu. Sampai kapan? Sampai maksimal. Kita tidak tahu batasnya. Jadi semangat ibadah inilah yang membuat kita akan berubah menjadi suatu perubahan supaya hidup kita itu betul-betul bisa mencapai husnul khotimah. Husnul khotimah artinya kita meraih sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Demikian hikmah-hikmah daripada kisah Nabi Ibrahim mencari hidayah. Dan masih banyak hikmah kalau digali, tergantung pada bagaimana sudut pandang mengkaitkan dengan ayat-ayat ini. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.